Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas IG. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kesebangunan dan kongruensi. Jadi kalau di sebelumnya itu kita membahas definisi dari kesebangunan, juga mungkin model berskala dan skala itu sendiri. Nah, pada video kedua ini kita akan membahas kesebangunan khusus pada bangun datar. Kesebangunan pada bangun datar itu bisa terjadi kalau dia memenuhi dua syarat. Jadi seperti ini. Dua bangun datar yang sejenis. Nah, jadi harus sejenis dulu ya bangun datarnya. Jadi kalau misalkan kalian membandingkan segitiga siku-siku ya dengan segitiga siku-siku. Kalau misalkan ada trapesium sama kaki ya juga dengan trapesium sama kaki. Jadi harus sejenis dulu. Jadi dua bangun datar sejenis akan sebangun jika yang pertama dia memenuhi ini sudut-sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Sedangkan syarat kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang senilai. Nah, contoh nih misalkan kita memiliki trapesium siku-siku ABCD, dia dikatakan sebangun lambangnya seperti ini ya. Sebangun dengan trapesium siku-siku PQRS. Nah, di sini kan kalau kita perhatikan yang ABCD itu trapesium siku-siku, yang PQRS juga harus trapesium siku-siku. Di sini diketahui sudut A-nya 90 derajat, kemudian sudut B 60 derajat, sedangkan sudut Q adalah 120 derajat. Di sini ditanyakan pasangan sisi-sisi yang saling bersesuaian. Jadi gampangnya kalian buat dua trapesium siku-siku terlebih dahulu. Misalkan ini trapesium pertama ya. Ini untuk yang ABCD misal. Ini trapesium kedua, saya buat lebih besar. Ini untuk yang PQRS misalkan. Nah, penentuan dari labelnya ABCD PQRS-nya sesuai dengan informasinya. Di sini kan nilai A-nya 90 derajat. Nah, bolehlah misalkan A seperti ini. Nah, A 90 derajat ya. Nah, diingat-ingat penulisan dari label entah persegi ataupun apapun bangun datar ya intinya itu harus mengalir ya. Jadi kalau misalkan A di sini, B bisa di sebelah sini atau yang atas tergantung informasinya. Ternyata kan B 60 nggak mungkin di sini kan karena di sini harus siku-siku, maka B di sebelah sini. Mengalir maka sini C, yang sini D, maka D 90 derajat. Nah, di sini B-nya 60 derajat. Diingat-ingat segi 4 itu kan total semua sudutnya adalah 360. Karena A dan D sudah 90, B adalah 60, totalnya kan sudah menjadi 240 ya. Nah, maka sisa 120 derajat lagi. Maka bagian C adalah 120 derajat begitu. Nah, di sini dikatakan informasi ketiga nilai Q-nya 120. 120 kan sebelah sini ya. Maka di sini Q. Nah, berarti karena dia harus urut, maka boleh seperti ini kan ya. Di sini bisa P gitu ya karena harus Q ya. Terus sini R, sini S bisa seperti ini. Nah, di sini dikatakan manakah pasangan-pasangan yang saling bersesuaian. Nah, berarti tinggal kalian cocokkan sisi-sisi yang diapit oleh sudut yang sama atau lihat yang posisinya sama. Jadi misalkan AB ini bersesuaian dengan yang SR. Jadi bisa gini. AB itu sebanding atau dibandingkan dengan SR. Kemudian kalau BC itu dengan RQ. Berikutnya lagi kalau CB itu dengan HP. Dengan yang terakhir kalau DA itu dia dibandingkan dengan PS. Jadi ini adalah pasangan-pasangan sisi yang bersesuaian. Jadi AB bersesuaian dengan SR, BC dengan RQ, CB dengan HP, DA dengan PS. Nah, di sini kalau misalkan kita bandingkan nanti nilainya akan sama semua. Misalkan nih AB 10, misalkan SR 20. Perbandingannya kan berarti 1:2 ya. Nah, untuk yang lain-lain ini nanti pasti kalau kita teliti atau kita hitung juga akan sama-sama 1:2. Kenapa? Karena sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang senilai. Seperti itu. Coba kita perjelas dengan contoh lagi deh. Di sini ada segitiga ABC sebangun dengan segitiga KLM. Jadi kita tulis gini ya. Kalau kita notasikan segitiga ABC dia sebangun dengan segitiga KLM.
Memenuhi sifat, besar sudut B adalah 50 derajat, C-nya 60 derajat, sedangkan K adalah 70 derajat. Tentukan pasangan sisi yang bersesuaian. Sama juga ini ya. Sekarang kita bikin dua segitiga. Misalkan ini untuk ABC ya. Di sini A adalah 50. Kemudian C-nya adalah 60. Berarti yang atas ini B ya. Nah, di sini kan sudah ada 50 dan 60. Totalnya kan jadi 110 ya. Maka yang B itu pasti 70 derajat. Nah, sesuaikan. Di sini K-nya kan 70, maka K yang di atas ini nih 70. Nah, tinggal disesuaikan di bagian L dan M-nya. Misalkan KL, misalnya L-nya sebelah sini misalkan ya, L sini M misalkan seperti itu. Maka di R ini nilainya 60, kemudian di M adalah 50 derajat seperti ini. Nah, kemudian tinggal kalian bandingkan saja, berarti yang posisinya sama atau yang diapit dengan sudut yang sama. Misalkan ada sisi AB, dia kan sebelah kiri atas ya, sama dengan ini kan, atau perbandingannya. Atau boleh gini, AB itu kan diapit 50 dan 70 pada segitiga KLM. Yang diapit 50 dan 70 kan yang bagian KM. Jadi boleh kalian tuliskan AB itu nanti akan dibandingkan dengan KM. Kemudian kalau AC gini ya, jadi posisinya harus sama ya. Itu bisa dengan yang LM. Kemudian kalau sisi BC itu dibandingkan dengan sisi KL, gitu ya. Jadi urutannya harus sama ya. Kalau misalkan kalian tulis bagian atas ini adalah segitiga ABC, maka seterusnya yang bagian ABC. Yang bawah harus seterusnya bagian KLM, seperti itu. Nah, begini cara menentukan pasangan sisi yang bersesuaian. Jadi AB itu bersesuaian dengan KM, AC dengan LM, sedangkan BC dengan KL. Coba kalau kita sudah mulai menghitung panjang sisinya. Kita contoh ketiga. Di sini ada cajar genjang ya, ABCD dengan PQRS. Di sini kita tahu bahwa A ini dia akan sebanding dengan P, gitu ya. Nah, dikit-dikit karena dia cajar genjang, maka yang saling berhadapan-hadapan ini ya. Nah, atau ini nilainya pasti akan sama. Di sini diketahui AB dibanding PQ, AB dibanding PQ adalah 2 dibanding 3. BC dibanding QR pun juga akan sama karena dia sebangun, gitu kan ya. Kemudian jika panjang AD adalah 6 cm, sedangkan AB itu adalah 10 cm, maka keliling PQRS. Nah, ini bisa kalian bandingkan. Misalkan kita hitung bagian SP dulu, misalkan AB. Ntar ini salah ya, harusnya AD nih. Kita sesuaikan dengan yang diketahui. Di sini kan diketahui nilai AD-nya 6 ya. Nah, AD itu kan dia nanti akan sebanding dengan SP ya. Jadi AD per SP bisa seperti itu. Akan sama dengan pilih salah satu yang diketahui. Di sini kan ada AB banding SP adalah ini tadi ya. Jadi AB AD-nya adalah 6, SP yang akan kita cari sama dengan, nah di sini pilih sisi yang nilainya lengkap atau nilai perbandingannya kita tahu. Di sini kan kita tahu AB dibanding PQ kan ya. Nah, boleh kalian tuliskan di sini adalah AB dibanding PQ. Nah, setelah seperti ini, kalian tinggal masukkan nilai-nilai yang diketahui. AD nilainya kan 6. SP kita masih belum tahu, sama dengan nilai AB dibanding PQ itu adalah 2/3. Nah, setelah seperti ini, tinggal kalian kali silang. Jadi, 2 dikalikan SP sama dengan 6 dikalikan 3. Sehingga SP adalah 6 dikali 3 dibagi 2. Ini kan bisa dibagi 2 ya. Jadi 3, sehingga nilai SP adalah 9. Nah, setelah seperti ini, kalian cari sisi yang lain. Misalkan kita cari PQ. Nah, berarti bisa pakai perbandingannya ada PQ-nya. Jadi AB dibanding PQ tadi sudah ada ya, 2/3. Nah, AB kita tahu nilainya 10, sedangkan PQ kita belum tahu. Nah, dari sini ini kan sama dengan 2/3. Ini tinggal kalian kali silang, sehingga 2 kali PQ sama dengan 10 kali 3. Sehingga panjang PQ adalah 10 kali 3, jadi 30 ya, dibagi 2. Sehingga nilai PQ adalah 15 cm. Nah, berapakah kelilingnya? Nah, keliling dari cajar genjang itu kan jumlah dari sisi yang miring dan sisi yang mendatar dikali 2 kan ya. Jadi nilainya adalah 2 kali dari 9 ditambah 15. Sehingga menjadi 2 dikali 24. Ketemunya adalah 48
Jadi bisa seperti itu. Jadi membandingkan dua bangun yang sebangun itu bisa dengan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian kayak tadi. AD dengan SP sama dengan, nah pilih sisi lain yang ada perbandingannya. Boleh AB per PQ tadi karena nilainya 2/3 seperti itu. Coba kita dengan contoh lagi deh. Nah, di sini ada trapesium sama kaki ABCD, kemudian dia sebangun dengan yang trapesium lebih besar yaitu EFGH seperti ini. Ditanyakan berapakah panjang dari HI. Nah, dari sini kan kita bisa cari satu persatu ya. Boleh pakai perbandingan seperti tadi. Nah, di sini diketahui nilai dari AB itu adalah 25. Nah, di sini belum diketahui ya. Ini yang sebandingnya ya. Sedangkan CB adalah 13, sedangkan GF adalah 26. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan nilainya 13, di sini 26. Ini kan sama kayak seperti dua kalinya ya. Jadi, kalau yang bagian AB ini 25, maka yang bawah ini pasti akan jadi 50 seperti itu. Nah, kalau DC dia 15, maka yang di sini jadi 30. Nah, dari sini baru kita bisa menentukan nilai HI-nya berapa. Buatlah garis bantu seperti ini. Fungsinya apa? Jadi gini, kalau yang bagian HG ini 30, maka yang bawah ini juga pasti akan sama-sama 30. Nah, karena dari E ke F, ya, dari E ke F ini nilainya 50, sudah terpakai 30, maka kan sisa 20 ya. Maka kita bagi sama panjang. Di sini 10, di sini 10. Kenapa sama panjang? Karena dia sama kaki. Nah, maka di sini 10, di sini pun juga 10. Di sini 26 karena dia sama kaki. Nah, kita cari HI. Pakai apa? Bisa menggunakan teorema Pitagoras. Sehingga nilai HI-nya berapa? Berarti HI kuadrat itu sama dengan HI kuadrat ya. Karena HI-nya sisi miring dikurangi EI kuadrat. Sehingga bernilai HI kuadrat adalah 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Ini menjadi 676 dikurangi 100. Dia menjadi 576. Ini nilai dari HI kuadrat. Nah, berapakah nilai HI? Berarti ini tinggal kita akarkan saja. Akar dari 576. Nilainya setara dengan atau sama dengan 24 cm. Seperti itu. Nah, jadi diingat-ingat ya. Jadi kalau ada dua bangun yang sebangun itu bisa ditentukan sudut-sudut yang bersesuaiannya pasti sama besar, sedangkan perbandingan sisi yang bersesuaian pasti akan sama atau senilai. Jadi kalau ini tadian ini dibanding ini kan 1 dibanding 2 ya, maka untuk sisi-sisi yang lain juga 1/2. Jadi kalau ini 15, ini jadi 2 kalinya nih, jadi 30. Yang bawah ini AB 25, maka ini jadi 2 kalinya, jadi 50 seperti itu. Nah, coba yuk satu contoh terakhir. Nah, ini soal yang tentang foto ini, contoh soal terakhir ini yang sering kita temui pada ujian ya, ataupun ulangan, atau mungkin UN pada ujian-ujian sebelumnya. Nah, di sini ada sebuah foto ditempelkan pada karton yang berukuran 30 x 40. Jadi gini, kita punya karton nih. Nah, ada foto kita tempel nih di dalamnya sini. Kartonnya ukuran 30 x 40, berarti bagian bawah atau panjangnya 30, tingginya adalah 40. Nah, ini D ya, bukan du ya. Di sebelah kanan, kiri, dan atas terdapat sisa karton selebar 1,5. Jadi bagian ini lebarnya adalah 1,5. Kemudian, jika foto dan karton sebangun, maka lebar bagian bawah karton tidak tertutup foto. Nah, jadi di bagian ini berapa? Ditanyakan gitu ya. Nah, jadi logikanya gini. Kalau bagian dalam ini adalah fotonya, coba kita pakai warna lain ya. Kita pakai warna biru. Nah, di sini, karena dari ujung sini sampai sini nilainya adalah 30 ya. Nah, di kiri sudah terpakai 1,5, sudah terpakai 1,5. Totalnya kan sudah 3 cm ya. Nah, maka bagian ini atau panjang fotonya itu adalah 30 dikurangi ini. 30 dikurangi 1,5 dan 1,5 lagi menjadi 27 gitu ya. Nah, sedangkan yang bagian tinggi foto berapa? Misalkan nih, bagian tinggi foto kita nggak tahu. Kita anggap A dulu saja. Nah, kenapa yang dimisalkan bagian tinggi foto? Karena tinggi foto ini kan berbarengan dengan X dan 1,5. X-nya kan belum tahu ya. Jadi tinggi fotonya kita belum tahu nih. Kita anggap A dulu saja. Nah, yang panjang foto kan kiri kanannya sudah ada angkanya, jadi sudah bisa dicari. Cara membandingkannya seperti ini. Jadi panjang foto, PF gitu ya, dibagi panjang karton, PK, akan sama dengan tinggi foto dibagi
tinggi karton. Bisa seperti itu. Jadi yang sesuai. Jadi panjang fotonya 30, sedangkan panjang terbalik ya. Panjang fotonya itu adalah 27, sedangkan panjang dari kartonnya adalah 30. Akan sama dengan tinggi fotonya A, tinggi karton adalah 40. Nah, ini tinggal kalian kali silang. Taruh sini sehingga menjadi A dikali 30 akan sama dengan 27 dikalikan 40. Sehingga nilai A-nya berapa? Berarti 27 dikali 40 dibagi 30. Nah, ini bisa disederhanakan nih. Dibagi 10 jadi 3, dibagi 10 jadi 4. Nah, 3 kan bisa membagi 27 ya, jadi 9. Nah, sehingga nilai A-nya adalah 9 dikali 4, atau ketemu 36 cm. Nah, tinggal kalian total nih. Nah, tinggi dari karton tadi kan 40 ya, jadi gini, 36 atau A-nya tadi, ditambah X, ya kan, ditambah 1,5 itu harus sama dengan 40. Nah, 36 tambah 1,5 kan jadi 37,5 ya. Ini jadi X ditambah 37,5 sama dengan 40. Sehingga nilai X-nya adalah 40. Kita kurangkan 37,5 atau ketemu 2,5 cm. Seperti itu. Nah, jadi lebar bagian bawah yang tidak tertutup foto itu adalah 2,5 cm. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah beberapa contoh dan juga materi tentang kesebangunan yang berlaku pada bangun datar secara umum. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat, bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.